Selamat datang di tutorial Xiaomi, Sistem Informasi Audit Mutu Internal, UIN Raden Fatah Palembang. Aplikasi ini digunakan untuk audit mutu internal berbasis online. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan Anda telah memiliki akun. Pada aplikasi Xiaomi terdapat 5 tahapan utama yang dilakukan secara berurutan, yaitu 1. Auditi mengisi evaluasi diri, 2. Auditor mengisi audit checklist, 3. Auditor mengaudit lapangan, 4. Auditi mengisi rencana perbaikan, 5. Auditi mengisi tindak lanjut. Untuk mengakses Xiaomi, silakan kunjungi website Xiaomi Raden Fatah AC ID. Halaman login akan muncul saat pertama kali Anda mengakses Xiaomi. Ada beberapa fitur yang bisa Anda lihat. Pertama, Auditor. Menu ini menampilkan daftar auditor UIN Raden Fatah Palembang. Kedua, Surat Keputusan. Menu ini menampilkan SK Rektor tentang auditor UIN Raden Fatah Palembang. Ketiga, Frequently Answered Questions. Menu ini menampilkan informasi pertanyaan yang sering ditanyakan terkait Xiaomi. Untuk login silakan masukkan username dan passwordnya. Halaman selanjutnya akan menampilkan 2 pilihan. Apakah Anda sebagai auditor atau sebagai auditi? Silakan pilih sesuai dengan posisi Anda pada saat melaksanaan audit. Setelah berhasil, halaman pertama kali yang akan tampil adalah menu profil. Anda diminta untuk melengkapi data profil terlebih dahulu sebelum bisa mengakses semua fitur yang ada pada Xiaomi, fitur-fitur yang ada pada akun auditi. Pertama, Home. Menu ini menampilkan informasi jadwal aktif, jumlah poin instrumen, dan informasi lainnya. Kedua, Instrumen. Menu ini menampilkan informasi detail terkait poin-poin instrumen. Ketiga, Jadwal. Menu ini menampilkan jadwal audit. Pada hari ini, ada beberapa informasi yang ditampilkan seperti jadwal audit, jumlah auditor, jumlah poin instrumen, dan jenis audit, S1, S2, S3, OPPS, dan KPA. Pada halaman ini juga, auditi mengisi evaluasi diri sebanyak poin instrumen dengan cara klik lihat instrumen. Maka akan tampil isian evaluasi diri. Auditi menilai evaluasi diri dengan memilih 3 penilaian yang ada, yaitu KS atau kesesuaian, OB atau observasi, KTS atau ketidaksesuaian. Pilih salah satu penilaian sesuai dengan kondisi saat ini. Jika telah selesai bisa langsung dikirim kepada auditor. Setelah berhasil dikirim kepada auditor, maka tugas auditi sampai di sini telah selesai. Auditi tinggal menunggu audit checklist dari auditor yang nantinya akan diverifikasi pada saat audit lapangan. Akun auditor. Pada menu jadwal, auditor mengisi form 2 audit checklist. Dengan cara klik F2 audit checklist, maka akan menampilkan hasil evaluasi diri yang telah diisi oleh auditi. Auditor memilih dan mencatat pertanyaan untuk poin instrumen mana yang akan diaudit pada saat audit lapangan. Caranya dengan klik ikon pesan pada kolom pertanyaan. Maka akan menampilkan dialog pertanyaan. Auditor silakan menginputkan pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat audit lapangan. Setelah itu klik simpan. Pertanyaan yang telah disimpan akan otomatis terchecklist pada kolom F2 audit checklist. Setelah cukup membuat audit checklist, auditor silakan menyimpan secara keseluruhan. Akun auditor. Pada menu jadwal, auditor mengisi form 3 deskripsi kondisi pada saat audit lapangan dengan cara klik tombol F3. Maka, akan menampilkan tab baru hasil F2 audit checklist yang telah diisi oleh auditor sebelumnya. Pada halaman ini kolom sebelah kiri menampilkan audit checklist dan sebelah kanan menampilkan detail informasi terkait kriteria, klausul, indikator, sasaran, dan pertanyaan auditor, serta terdapat baris untuk menginputkan deskripsi kondisi dan kategori temuan pada saat melakukan audit lapangan. Auditor dapat menginputkan kondisi di lapangan pada kolom yang telah disediakan.
Apabila semua audit checklist telah diverifikasi, maka selanjutnya silakan klik tombol simpan. Langkah selanjutnya, apabila kedua auditor telah melakukan audit lapangan, maka temuan yang telah didapatkan oleh auditor ketua dan anggota akan tampil pada halaman ini serta, auditor ketua perlu memvalidasi bersama auditi dengan cara, pilih temuan yang sekiranya perlu dihapus, dan setujui temuan yang telah disepakati. Langkah ini hanya memastikan temuan yang disimpan telah melalui proses persetujuan bersama. Akun auditi, pada menu jadwal, akan tampil baris baru yaitu deskripsi kondisi. Fitur ini akan tampil ketika kedua auditor telah melakukan audit lapangan. Jumlah temuan yang telah disepakati oleh auditor dan auditi akan tampil pada halaman ini. Auditi bisa mengklik bagian ini atau ini untuk bisa melihat detail dari temuan dan membuat rencana perbaikan. Pada halaman ini sama seperti sebelumnya. Kolom sebelah kiri menampilkan audit checklist atau daftar temuan oleh auditor dan sebelah kanan menampilkan detail informasi terkait kriteria, klausul, indikator, sasaran, pertanyaan auditor, dan deskripsi kondisi, serta terdapat baris untuk menginputkan rencana perbaikan auditi terhadap hasil temuan untuk temuan dengan kategori OB dan KTS. Ada beberapa poin yang diisi pada rencana perbaikan, yaitu akar penyebab, akibat, resiko, rekomendasi, tanggapan auditi, rencana perbaikan, jadwal perbaikan, rencana pencegahan, dan jadwal pencegahan. Sedangkan untuk temuan dengan kategori case atau kesesuaian, temuan tersebut termasuk dalam temuan positif sehingga tidak ada poin yang diisi. Poin-poin perbaikan yang telah diisi akan menampilkan persentase progres pengisian. Apabila progres telah mencapai 100%, auditi bisa menyimpan rencana perbaikan tersebut. Apabila telah tersimpan, maka proses audit untuk tahun berjalan telah selesai dilaksanakan. Akun auditi, pada menu jadwal, setelah auditi menginputkan rencana perbaikan, maka fitur baru akan tampil, yaitu kesimpulan. Auditi juga bisa mengunduh dan mencetak hasil temuan dan rencana perbaikan yang telah diisi sebelumnya. Fitur kesimpulan ini menampilkan informasi temuan dan kategori temuan, serta auditi dapat menginputkan tindak lanjut dari masing-masing temuan sebelumnya dengan catatan hanya temuan yang berkategori OB atau KTS. Caranya, klik pada kolom tindak lanjut. Apabila temuan yang belum ada tindak lanjut, maka akan tampil informasi seperti ini. Auditi bisa mengkliknya, maka akan tampil halaman baru. Halaman ini berisi informasi deskripsi kondisi, auditor yang mengaudit sebelumnya, rencana perbaikan, dan bukti tindak lanjut yang telah diinputkan. Untuk menginput tindak lanjut, auditi bisa mengklik tombol tambah tindak lanjut. Auditi bisa menjelaskan tindak lanjut yang telah dilakukan, serta bukti pendukung dari tindak lanjut tersebut. Setelah itu klik simpan. Auditi bisa menginputkan tindak lanjut lebih dari satu. Apabila temuan yang sudah ada tindak lanjut, maka akan tampil informasi seperti ini. Tindak lanjut yang telah diinputkan oleh auditi akan dicek kembali oleh auditor pada masa audit berikutnya. Demikian tahapan penggunaan aplikasi Xiami. Jika Anda memerlukan bantuan silakan kunjungi www.lpm.radenfatah.ac.id atau hubungi admin Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang. Salam mutu, UIN unggul 2024.